tapi kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kedengaran suaranya? Kedengaran Umi. Oh iya. Ini ada pemberitahuan, Umi harus pencet apa ini? Mengerti gitu Umi. Berarti nggak bisa dipencet. Baik. Seperti yang disampaikan tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, ya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya nanti Allah akan menambah nikmat atas kita. Dan Allah juga mengingatkan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, Allah mengingatkan bahwa azabku sangat pedih. Jadi alangkah ruginya. Kenapa kita tidak bersyukur? Ya bersyukur aja, karena dengan bersyukur kita akan ditambah nikmatnya. Jadi apapun yang kita dapati hari ini, apapun yang Allah berikan hari ini, kita syukuri biqaulil hamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambah nikmat-nikmat Allah yang lain kepada kita. Bagi yang merasa kita belum mendapatkan seperti yang kita mau, tinggal bersabar, dan sabar itu juga baik karena pahala kesabaran tak terbatas, ya. Ada suara di luar mungkin agak terganggu, ya, karena Umi nggak pakai headset. Baik, selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, yang tidak ada naungan selain naungan Allah, kecuali Nabi kita tercinta yang satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk memberi syafaatnya kepada umatnya. Dan Nabi adalah Nabi kita yang paling sibuk nanti di akhirat, ya. Ketika nabi-nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat, Nabi kita diberi keistimewaan yang beliau tidak pernah, bahkan di dunia sampai di akhirat tidak pernah memikirkan diri sendiri. Beliau sangat cinta kepada kita, umatnya, sehingga Nabi terus sibuk mencari kita. Untuk apa? Ya untuk memberi syafaat kepada kita. Maka begitu cintanya Nabi kepada kita, kenapa kita tidak cinta dengan Nabi? Dengan cara apa? Dengan banyak bersolawat, dengan mengikuti anjuran-anjuran, perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Semoga kita bisa istiqomah sesuai dengan kemampuan kita. Baik, hari ini tema yang diberikan oleh pengurus, ya, puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, sebelumnya Umi haturkan terima kasih kepada pengurus Madinah yang sudah istiqomah menjalankan majelis dengan cara berbagai macam cara, ya, offline maupun online terutama dari zaman pandemi hingga sekarang. Kedengaran suara Umi, Mbak Monik? Kedengaran Umi. Oke, baik. Hari ini kita membahas tentang puncak kesuksesan yang sesungguhnya, gitu, ya. Sesungguhnya itu sukses itu seperti apa? Sebelumnya Umi ingin ajak kita semua merenung, gitu, ya. Apakah sebenarnya arti dari sukses itu sendiri di diri kita masing-masing? Karena ini bisa objektif, bisa juga subjektif. Ini tergantung cara pandang orang, gitu, ya. Dan apakah saat ini kita sudah sukses? Mbak Monik silakan merenung, apakah saat ini sudah sukses, gitu, ya. Ukuran sukses itu apa? Kita mengingat flashback sebelum kita diciptakan oleh Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah. Menyembah siapa? Ya, menyembah Allah. Tapi setelah kita dilahirkan di dunia ini, kita lupa. Kita punya tujuan sendiri. Apa yang membuat tujuan kita berubah? Mungkin doktrin orang tua, mungkin ilmu yang kita dapat, inspirasi orang-orang sekitar kita, teman-teman kita melihat orang-orang yang menurut kita, wah enak. Jadi, wah enak itu dalam pandangan kita itu adalah sukses. Ini lebih kepada biasanya bersifat materi duniawi, ya, ketenaran. Oh, kalau kalian punya apa itu Instagram atau apa, jumlah follow-nya, ya, jumlah komennya, bagaimana komen orang, gitu, ya. Lalu
setelah tercipta manusia di dunia, kemudian melenceng lagi tujuannya, lalu kita lupa akan pegangan kita. Sebenarnya kita untuk apa hidup di dunia? Supaya apa? Supaya kita tidak melenceng tadi, kita tarik dari situ dulu ya. Oke, kalau tolak ukur kesuksesan akhirnya standarnya adalah materi, terus kemudian popularitas dan hal-hal lain yang dianggap penting oleh siapa? Oleh manusia. Terus kemudian punya kekuasaan ya, terus apalagi dihormati banyak orang gitu kalau di satu kampung atau di satu negeri gitu ya. Tapi ternyata apakah benar ukuran kesuksesan ciptaan manusia ini benar-benar membuat satu kesimpulan yang hati kita benar-benar merasakan kita sukses? Bahagia apa tidak setelah kita, maaf misalnya kalian semua kuliah, ya punya cita-cita menjadi sarjana. Setelah sarjana apakah kita bahagia? Terus kemudian kita lihat para selebritis yang popularitasnya luar biasa, kekayaannya yang luar biasa, banyak yang bunuh diri. Apa yang terjadi? Kita sudah menganggap mereka itu sukses, menjadi public figure yang terkenal, kekayaannya luar biasa. Apakah kekayaan itu juga punya banyak uang sehingga bisa membeli barang-barang yang diinginkan, membeli tas, nanti tas branded gitu ya, udah punya tas ini, beli tas itu gitu. Membeli semua yang kita mau gitu. Ternyata kalau kita melihat dari situ banyak sekali bukan kesalahan. Kita harus berpikir ulang gitu. Apakah benar kesuksesan yang kita pandang itu adalah kesuksesan yang sejati? Jadi kita sering berdoa biasanya setelah selesai sholat atau selesai acara apapun gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ya Tuhanku, atina fid dunya hasanah. Berilah kepadaku ya kebaikan, hasanah, kebaikan di dunia ini dan kebaikan nanti di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Artinya yang kita diajarkan oleh Rasul untuk meminta kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Apakah di situ ada tujuan sukses gitu? Bagaimana kita mendapatkan kebaikan? Bagaimana kita mengukur kesuksesan dengan kata-kata kebaikan itu? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kalau orang di sini, kalau kalangan sekarang bilangnya sukses dunia akhirat apa? Gimana? Gimana? Mbak Monik ya? Kata-kata yang biasanya mati masuk surga gitu ya. Ya itulah. Jadi intinya di dunia pengen sukses, di akhirat pengen sukses. Nah ukuran sukses sesungguhnya itu yang seperti apa ya? Baik. Kemudian kalau ukuran manusia itu objektif, kemudian berupa materi yang bisa dihitung, kemudian subjektif, kalau misalnya ya contohnya kalian mahasiswa sudah bisa menyelesaikan studi dengan IPK yang skor yang sesuai diharapkan. Nah setelah selesai itu apa yang kalian rasakan gitu ya? Terus kemudian ini ada kisah ya, seorang mahasiswa dia baru pendadaran, kalau di UIN namanya munakosah ya. Kalau di kalian yang umum mungkin apa ya namanya, yaitu ya pendadaran kompre ya gitu. Dia udah selesaikan sebaik-baiknya, IPK tiap semester bagus, kemudian KKN lah atau praktek kerja lapangan, terus PKL ya, terus kemudian bikin skripsi, lalu udah selesai kompre. Saking capeknya, dia benar-benar menggebu kerja keras untuk itu, lupa fisik itu, kadang telat makan sampai punya penyakit mah, kadang mungkin pernah dilarikan di rumah sakit gitu. Lalu setelah ujian udah dapat nilai bagus tuh, pamit. Ini kisah nyata ya. Ini terjadi di Padang dan ini adalah saudaranya Abi gitu ya kemarin. Masih muda gitu. Bahkan baru mau lulus S1, baru selesai kompre. Selesai sidang, istirahat gitu ya, pulang gitu, istirahat di rumah. Terus kemudian yang terjadi apa? Kakaknya mengetok pintu, masuk, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dia sukses? Kalau menurut ukuran target suksesnya dia belum wisuda, belum jadi sarjana, gelar sarjana belum diberikan gitu ya. Kalau ukuran orang tuanya adalah dia sukses menyelesaikan wisuda, itu belum sukses.
Tapi apakah itu sebenarnya sukses? Bagi akademisi, sudah menjadi profesor, doktor, menjadi dosen, apakah itu sukses? Lalu kemudian bagi pedagang sudah menjadi pengusaha terkaya gitu ya, dengan keberhasilan yang luar biasa, dengan penghargaan yang macam-macam. Lalu bagi para orang tua yang menginginkan anaknya jadi pegawai gitu ya, sudah selesai kuliah kemudian melamar menjadi pegawai negeri, lalu diangkat menjadi PNS, dia sangat bangga dan mengatakan bahwa sukses anakmu ya. Gitu. Tapi nyatanya perjalanan masih panjang. Dalam kesuksesan-kesuksesan tiap tahap kehidupan, kadang ada ketidaksuksesan yang lain. Kalian ta'aruf, gagal berkali-kali. Lalu kemudian berhasil nikah, alhamdulillah sukses. Lalu kemudian berkeluarga. Terjadi percekcokan yang akhirnya mengakibatkan gagal pernikahan. Lalu berpisah. Sebelum berpisah karena terjadi pertengkaran terus-menerus, tidak menemukan solusi, atau ekspektasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pernikahan menjadi seharusnya menjadi kebahagiaan, menjadi ketidakbahagiaan. Dan seharusnya menjadi ibadah, akhirnya menjadi perbuatan sia-sia. Dan malah justru menimbulkan dosa. Yang terjadi apa? Akhirnya pernikahannya batal. Maksudnya bercerai, berpisah, gagal. Nah, apakah itu ketidaksuksesan? Bagaimana kita tahu apa kita ini sudah sampai pada titik sukses yang sesungguhnya ya? Lalu apa tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan kita? Kalau diukur seperti itu banyak sekali hal yang membuat kita tidak sukses gitu ya. Ketika kita melihat seperti itu menjadi kita lemes, capek. Jadi harusnya bagaimana? Jadi ketika kesuksesan diukur dari hal-hal yang dapat dihitung seperti ketenaran tadi, kemudian kekayaan tadi, lalu penghormatan-penghormatan orang lain, maka akan selamanya kita menjadi tidak bahagia. Karena ukuran kesuksesan kita bersandar pada penglihatan orang lain. Opini orang lain, kesuksesan standar yang dibuat oleh manusia. Jadi bagaimana kita menerapkan kesuksesan? Harus diri kita sendiri yang menerapkan pada diri kita, mengukur diri kita, dan membuat poin sukses yang sesungguhnya yang ingin kita capai seperti apa. Nah, kesuksesan bagi seorang muslim adalah ukur dari diri kita sendiri, apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi kebahagiaan kita, lalu kita sejajarkan, bukan saja selaraskan dengan apa? Dengan petunjuk-petunjuk Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, bagi orang yang berilmu, mahasiswa, dosen, atau apapun ulama dan lain-lain. Itu. Ukurannya adalah bagaimana ilmu kalian, cara kalian menuntut ilmu, dari niat ya, dari niat kalian menuntut ilmu, proses kalian menuntut ilmu, dan hasil dari yang kalian dapatkan itu, bagaimana supaya itu mendatangkan ridho Allah, bagaimana supaya itu semua bermanfaat, dan ilmu itu kita bawa ke akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara manfaat itu menjadi pahala jariah. Bahkan ketika kita sudah meninggal, dia mengalir ke kita pahalanya. Itu ukuran kesuksesan yang sesungguhnya bagi orang yang berilmu. Dan kita semua insya Allah berilmu. Walaupun kalian misalnya maaf gitu ya kuliah di matematika tidak ada hubungannya dengan ya Al-Quran, hadis gitu ya. Tapi kalau kita terus mendalami, alangkah bersyukur gitu, luar biasanya. Semakin kita cinta sama Allah, matematika yang luar biasa rumit seperti ini, kok bisa? Nanti larinya ke Allah gitu, semakin dekat sama Allah. Tapi ketika ilmu itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu menjadi kategori ilmu yang sia-sia. Tapi jangan khawatir, karena Allah tetap akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu beberapa derajat. Apalagi ilmu agama. Jadi untuk hasil serahkan sama Allah. Jadi kalau kita sering dengar ya, jangan lihat endingnya, jangan lihat akhirnya, nikmati saja prosesnya. Nah, disitulah sebenarnya kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Proses dari niat kita, misalnya ini contohnya adalah para mahasiswa ya,
Kita meniatkan untuk ilmu karena Allah. Sehingga nanti segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah sampai akhirnya. Itu akan membuat kita bahagia. Bahagia itu bukan berarti nggak ada masalah. Bahagia itu bukan berarti kita tidak ada kesedihan di situ. Tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak suka. Tapi bahagia itu ketika semua prosesnya kita dapat endingnya yang indah. Misalnya seorang suami istri ya, ketika masa-masa baru pernikahan, masa-masa berjuang, kadang mereka berdua tidak makan, bahkan mungkin ya harus prihatin gitu ya, susah senang bersama. Nah itu banyak susahnya. Gitu. Makan sepiring berdua, kadang nggak ada nelongso gitu ya, motor sering mati karena habis bensin didorong. Nah itu kan hal-hal yang nggak enak kan, nggak enak, mungkin sedih, mungkin penuh perjuangan, susah gitu. Kalau mereka dari awal meniat diri mereka menikah karena Allah, terus saling mencintai, mereka akan melakukan itu dengan bahagia, walaupun susah. Nah, jadi kita ingat ya, walaupun kondisi proses ini susah, kita tetap bahagia. Berawal dari niat, nikmati prosesnya, dan setiap sesuatu yang susah, kita yakin ke depan bahwa kita bisa. Dia akan bangkit gitu. Dia akan bangkit, kemudian dia akan terus melakukan. Selesai ini gagal, bangkit, lakukan yang lain. Selesai ini lakukan yang ini. Terus dia sampai target-targetnya ya kita capai. Target tercapai atau tidaknya kita tawakal kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya tawakal. Kan ada tuh kita tawakal serahkan pada Allah, tapi bener nggak tawakal, maksudnya ngomongnya doang, pinginnya ya Allah sesuai kehendak kita, bukan sesuai kehendak Allah. Kalau kita bertawakal, artinya kita menyerahkan sesuai dengan kehendak Allah. Berharap kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita gitu ya. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan kehendak Allah. Kuncinya ya doa kalau pingin ya gitu, Allah kabulkan. Tapi yang ingin Umi sampaikan di sini bahwa segala hasilnya itu jangan kita pikirkan. Karena hasilnya kita tidak tahu di akhir ya. Oke, kemudian orang yang berilmu tadi ya, kemudian beramal. Dia nggak punya ilmu tapi dia melakukan. Bahkan kalau yang berilmu beramal itu luar biasa. Orang yang berilmu sama tidak berilmu tetap beda. Orang yang berilmu dan beramal luar biasa gitu ya. Kalau perbandingannya dengan orang yang tidak berilmu itu 1000 derajat. Yang satu derajat ke derajat kedua itu jaraknya 500 tahun. Itu kalau dalam hal ibadah gitu ya. Tapi apapun itu, kalau kita niatkan dengan tujuan ibadah kepada Allah, asalkan itu buat maksiat ya, bukan maksiat, sama nilainya. Bagi kita yang berilmu, tetap kalau pingin ya sukses dunia akhirat. Kita pingin sukses di dunia, butuh ilmu. Kita pingin sukses di akhirat juga butuh ilmu. Kalau kita pingin sukses di dunia dan akhirat, kita butuh ilmu. Maka ilmu itu nomor 1. Dan banyak sekali hadis-hadis ya, bahkan Quran menjanjikan ya, bagi orang-orang penuntut ilmu, bagi orang-orang yang memberikan ilmu, apapun yang berhubungan dengan ilmu, itu sangat luar biasa istimewanya. Bahkan orang yang beribadah dengan ilmu, orang yang beribadah tanpa ilmu, dengan orang yang berilmu tapi tidur, ya luar biasa, lebih ditakuti oleh setan gitu. Orang siapa? Orang yang tidur gitu. Karena dia berilmu. Kenapa begitu? Ya itulah keistimewaan orang berilmu. Kan pernah terjadi ya di zaman Rasulullah mau masuk Masjid Nabawi, melihat iblis ya, keluar masuk tidak jadi, mau masuk ragu, takut gitu ya. Allah kehendaki untuk ada dialog antara iblis dan Nabi Muhammad sebagai ibrah buat umatnya. Nabi ditanya oleh Rasul, kenapa tidak jadi masuk? Apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya saya akan menggoda orang yang sholat itu, tapi saya takut sama orang yang tidur. Gitu. Kenapa kok lebih takut sama orang yang tidur? Karena khawatir dengan ilmunya orang yang tidur itu berilmu. Kalau dia nanti bangun, kemudian menunjuki orang yang bodoh ini, maka rugilah saya gitu. Jadi tidak jadi dia. Biarlah sholat kali ini aja, mungkin kapan-kapan pas nggak ada orang berilmu, saya bisa goda. Luar biasa ya, orang yang berilmu. Bagir. Selanjutnya adalah kalau kita sukses ya, kemudian kita bekerja keras, tidak meluangkan waktu untuk keluarga, ini dalam hal dunia ya, kita bekerja keras, kita lalai terhadap tanggung jawab kita kepada keluarga, yang bagi yang belum menikah, lalai untuk berbakti kepada orang tua, lalai untuk mengurus diri sendiri dan keluarga, mungkin bisa dikatakan kita belum sukses.
Karena apa? Saking kerja kerasnya kita, gitu ya. Kemudian ingin mencapai satu tujuan yang entah kita tidak tahu apakah itu ada nilai ukhrawinya atau tidak, gitu ya. Kalau ada nilai ukhrawi, insya Allah ada komunikasi yang bisa dicarikan solusinya untuk kebersamaan bersama keluarga. Misalnya juga kalau kita beribadah, gitu ya. Beribadah, tujuannya beribadah. Lalu kita main HP misalnya ya, main HP, TikTok, apa-apa. Maunya, niatnya itu mau ibadah, tapi kita terjebak. Akhirnya kan kita tidak sukses untuk melakukan ibadah itu. Misalnya kita mau sholat atau mau ikut majelis taklim. Kita sering lihat tuh di majelis taklim yang offline gitu ya. Dia datang di majelis ilmu, tetap aja keberkahannya kalau dia niat itu ya, setiap langkahnya mendekatkan kepada surga. Di sana dia tidak mendengarkan mungkin karena sibuk terlena gitu. Akhirnya malahan nggak fokus. Itu kadang-kadang itu gagal gitu ya. Gagal karena apa? Ya tidak mencapai target yang sempurna. Kemudian banyak uang gitu ya, beli banyak barang yang branded gitu. Apakah itu ukuran kesuksesan? Karena semakin dia banyak belanja, senang sesaat, nanti akan terjadi kehampaan. Beda dengan orang yang banyak uang, lalu dia sedekahkan. Dia berikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, memberi hadiah kepada teman, kepada guru kita, terus kemudian kepada pengurus-pengurus majelis, atau siapapun yang diberi hadiah oleh kita, kemudian dia senang, bahkan terutama kepada fakir miskin gitu ya, yang doanya pasti makbul insya Allah gitu, dengan senang hati mereka menerima, dengan doa yang tulus mereka mendoakan saking senangnya gitu, ridho gitu, itu doanya dikabulkan Allah. Kita akan terus ditambah oleh Allah dengan doa-doa mereka, kenikmatannya, kekayaan kita, dan kita akan menjadi orang yang tidak kikir, tidak pelit gitu. Besar jiwanya, lapang gitu. Ukuran kesuksesannya bukan karena beli banyak, tapi karena memang hartanya dia bawa lagi ke akhirat. Dengan cara apa? Sodako, hadiah gitu. Apapun jenisnya ya. Kalau sama yang miskin biasanya kita sodako, kalau sama teman ya hadiah gitu, menyenangkan. Hadiah menyenangkan saudara kita juga berpahala. Lalu kita terlalu lelah dalam mengejar sesuatu sehingga kita lupa akan kesehatan kita. Itu kita menganiaya diri sehingga mungkin banyak kita dengar kisah-kisah orang-orang sukses, ketika sukses sudah tua, justru malah sakit-sakitan dan tidak menikmati kesuksesannya. Ketenarannya, dia sakit gitu ya. Terus kemudian jiwa raganya menjadi tidak bermanfaat lagi, waktunya juga, pikirannya juga. Karena apa? Karena sudah lalai terhadap kesehatannya. Lalu ada lagi orang yang gila kerja gitu, ingin mengejar kesuksesan yang sifatnya duniawi, ingin kaya, ingin tenar, ingin dihormati menurut versi masyarakat kita gitu, secara umum ya manusia ya. Lalu sehingga apa? Nggak sempat silaturahmi, tidak sempat untuk menyalurkan hobi-hobi yang membuat dia bahagia, yang bermanfaat gitu ya. Sehingga di masa dia yang katanya ingin dikejar itu suksesnya itu, dia tidak punya teman. Dia tidak punya teman yang kalau tulus ya, yang tulus, yang susah senang bersama. Lalu kemudian dia tidak menyalurkan hobinya. Saat sudah tua tidak bisa lagi menyalurkan karena fisik sudah tidak memungkinkan gitu ya. Atau hal-hal lain gitu. Terus kemudian orang yang misalnya kayak maaf kita menuntut ilmu seperti ini ya, kalian menuntut ilmu, tahu ilmunya. Terus kemudian ada orang yang membutuhkan, kita tidak mau salurkan. Kita bisa baca Quran di lingkungan kita, banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Kita pelit ilmu, kita tidak mau menunjukkan, kita tidak mau bergerak untuk memberikan pemahaman, keilmuan kita kepada mereka. Ini juga bisa dikatakan kita punya ilmu tapi kita tidak sukses untuk memanfaatkan ilmu kita. Kita tidak bisa bawa ilmu kita itu sampai akhir. Gitu ya. Kemudian kalau orang sukses itu dia tidak akan haus akan ketenaran. Dia tidak haus dengan kekuasaan. Karena sejatinya dia udah merasa cukup. Dia akan merasa qanaah. Orang sukses yang sesungguhnya dia akan menjadi qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah sudah beri pada dia. Lalu kemudian orang yang sukses juga dia tidak akan emosional. Dia bisa mengelola dirinya. Dia tidak kadang-kadang kan orang kurang empati ya. Ada hal-hal beda ya, kalau orang tidak tahu sama kurang empati. Kadang karena tidak tahu, kalau ini udah tahu tapi kurang empatinya.
dia tidak terasah jiwanya untuk bisa berempati kepada orang lain. Lalu kemudian kalau orang sukses kemudian dia mengucilkan diri dari orang lain, merasa orang lain tidak stratanya tidak sama, sehingga dia merasa eksklusif gitu ya. Kemudian dari pertemanan grup-grup dia dia sukses sebenarnya menurut orang dihormati karena kekayaannya mungkin atau karena ketenarannya karena apa, tapi dia tidak punya komunitas, tidak punya jamaah. Kalau muslim itu kan harus berjamaah. Dia tidak gitu. Dia mengucilkan diri. Ini juga dia tidak sukses secara psikologisnya. Lalu kemudian apa namanya? Kalau orang sukses itu dia tidak Oke, baik. Mungkin Umi Fatona sedang terkendala oleh sinyal ya. Untuk teman-teman mungkin bisa ditunggu sebentar. Nah, ini Umi sudah masuk lagi. Masih suaranya masih mute, Nah, sudah. Sudah? Masya Allah, Afan ya. Ini tadi sampai mana ini? Jangan-jangan Umi ngomong sendiri. Mengucilkan diri tadi, Oh ya, bagus. Ya, yang muslim berjamaah. Baik, ya begitu. Kalau orang sukses, dia tidak akan mengucilkan diri dari orang lain. Dia akan memberikan apa yang dia bisa untuk diberikan kepada orang lain. Karena dia akan berpedoman pada sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan banyak manfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia tidak hanya mikir diri sendiri, dia juga memikirkan orang lain. Kalau saya bisa, dia pasti bisa, gitu ya. Oke, terus kemudian kapan kita tahu kita itu sudah sukses ya? Saat kalian bahagia dengan hidup kalian. Sekarang kalian renungkan di diri kita, apakah kita bahagia dengan hidup kita? Ketika kalian tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup kita, artinya kalian belum sukses. Ya. Bahagia itu apa? Umi bilang tadi, bahagia bukan berarti banyak harta, ya. Kadang-kadang banyak harta nggak bahagia, bunuh diri, ya. Banyak masalah, akhirnya bertengkar, dihukum, melakukan kejahatan dan lain-lain. Banyak sekali orang-orang miskin yang dia tidak punya, hidupnya bahagia. Banyak sekali orang yang masalah dapat fitnah di penjara, tapi dia ikhlas, ridho dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya, dia tetap bahagia. Itulah orang yang sukses. Ya. Lalu kemudian saat kamu bangga dengan apa? Dengan dirimu sendiri. Kita bangga dengan diri sendiri. Beda sama membanggakan diri ya. Membanggakan diri itu sombong. Kalau bangga terhadap diri sendiri, kita itu percaya diri, kita yakin pada diri sendiri, ya. Bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada diri kita. Ya. Saat ini keadaan kalian apa? Secara fisik, secara non fisik, apapun lah gitu yang ada di diri kita yang telah Allah berikan di luar kuasa kita gitu, kita bangga. Nah itulah orang yang sukses. Kemudian punya orang-orang yang berempati, peduli pada kita dan kita disayang gitu. Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik gitu ya. Tapi dia ada musuh. Gitu. Lah kita bukan siapa-siapa gitu. Kita hanya perlu ada orang yang menyayangi kita dengan tulus. Selain orang tua kita pasti ya. Gitu. Itu artinya kita juga bisa sukses. Di saat orang kaya, terkenal, kemudian tidak ada orang menyayangi. Dia mendekat sama kita bukan karena sayang. Dia adalah asisten kita, tugas dia karena kita gaji. Kemudian penggemar karena apa ya sudah saking ngefan-nya gitu. Kadang-kadang penggemar ini kayak kelainan jiwa kan. Ya jadi menteror membuat kita tidak bahagia. Tapi ke orang yang sayang sesungguhnya, peduli sama kita, itu adalah sahabat-sahabat kita, sahabat sejati kita. Ketika kita sudah menemukan sahabat-sahabat yang membuat kita bahagia, yang sayang pada kita karena Allah, itulah ciri-ciri kita sudah sukses. Jadi di dalam setiap lini kehidupan kita, kita melihat itu, ya.
Karena berbagai ukuran sukses itu kan banyak sekali. Ketika kita bisa poin-poin itu kita dapatkan, insya Allah kita sudah termasuk ciri-ciri orang yang sukses. Ya, kemudian tidak hanya untuk diri seperti yang Umi sampaikan tadi. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dia bagaimana supaya dirinya itu bermanfaat untuk orang lain, diberikan kepada orang lain. Waktunya, tidak hanya untuk diri, ada waktu untuk orang lain. Hartanya tidak untuk diri, tapi ada juga untuk orang lain. Pikirannya, ilmunya, tidak hanya untuk diri, tapi untuk orang lain juga. Itu sudah termasuk ciri-ciri orang yang sukses. Baik, selanjutnya tidak stuck di tempat. Gitu-gitu aja gitu ya. Dia berproses untuk apa? Untuk lebih baik, ya, untuk menjadi lebih berkualitas. Makanya Rasul menyampaikan kalau kalian sudah selesai satu urusan, lanjut ke urusan selanjutnya. Udah gini kemarin udah tercapai, udahlah gini aja gitu, istiqomah gitu ya. Jadi istiqomahnya itu maksudnya berhenti, istiqomah kan terus dilakukan, udah selesai maaf gitu. Misalnya kajian ini udah selesai, kita pikirkan kajian selanjutnya gitu. Istiqomah itu bukan berarti udah zuhud gitu ya, terus merasa qanaah, udah merasa cukup gitu. Itu enggak. Kalau orang yang sukses, dia akan selesai. Apa lagi yang bisa kulakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kuperbuat? Setelah ini targetnya apa? Setiap target dia akan niatkan karena Allah, setiap langkah akan menjadi ladang pahala. Bahkan pahalanya setelah kita meninggal bisa dibawa ke surga. Artinya apa? Pahalanya terus mengalir. Seperti tadi ilmu yang bermanfaat, ya. Harta yang berguna untuk yang lainnya diinfakkan di jalan Allah gitu ya. Yaitu. Kemudian orang yang sukses itu berani mengambil keputusan. Nggak takut karena dia tahu ilmunya. Itu ciri-ciri orang sukses ya, nggak takut-takut. Pertimbangan iya gitu ya, hati-hati iya, khawatir ada, tapi dia tidak takut. Ketika mengambil keputusan, kemudian dia bertanggung jawab ya. Dia berani untuk mengambil tanggung jawab. Baik, kemudian orang yang sukses ciri-cirinya juga berani jadi diri sendiri. Dan ada tuh yang kayak Mulan ya gitu, ke sana ngikut sana, ke sana nggak ke sana. Jadi nggak pede menjadi diri sendiri, mencoba untuk menjadi orang lain, maka selamanya kita tidak bahagia. Ya. Supaya kita menjadi diri sendiri, ya kita harus terus terlatih, fokus ya, fokus apa sebenarnya yang kita inginkan. Jangan menggantungkan standar kesuksesan kita dengan standarnya orang lain, karena setiap orang ya punya standar yang berbeda-beda. Kita selamanya nggak akan bisa sukses ketika mengukur standar kesuksesan lewat orang lain. Berani ya, punya kebebasan atau keleluasaan dalam melangkah ya. Kan ada nih misalnya, maaf ini hanya contoh ya. Kita mau melakukan ini, kita terikat kontrak ini. Mau melakukan ini belum sukses, artinya kita masih di bawah pengaruh orang lain. Gitu. Kecuali itu lebih bermanfaat, itu lebih sifatnya lebih ukhrawi. Dan kita pasti juga kita lulus tetap aja kita yang milih itu. Oh kan di sini aku lebih dekat sama Allah gitu. Walaupun begini aku lebih terjaga. Tapi bukan berarti seperti gini, pegawai yang misalnya maaf gitu terikat kerja. Jadi segala sesuatu keputusan harus konsultasi sama atasannya. Mau sholat minta izin. Ini kalau atasannya nggak izin gimana? Kalau kita berani ngambil keputusan, kita keluar. Karena kita mau sholat kok nggak bisa gitu. Harus minta izin, susah sekali. Ketika kita bisa mengambil keputusan, tidak takut dan kita leluasa, artinya kita sudah sukses menguasai diri kita sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Dan setiap resiko, walaupun itu tidak mudah, walaupun itu sulit, kita tetap bahagia karena kita menjadi diri kita sendiri. Ya, baik definisi sukses sesuai versi kita ini ya. Pedomannya adalah petunjuk Allah. Petunjuk Allah di mana? Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana kita bisa bermanfaat, apapun yang kita lakukan bermanfaat untuk diri, keluarga, orang lain, lalu kita bisa bawa semua kesuksesan di dunia ini kita gimana caranya bisa bawa ke akhirat. Nah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan yang ada di dunia ini di akhirat kita juga dapat.
Ketika kita sudah bisa mengelola kita bisa dapatkan kebaikan di dunia ini dengan versi yang tadi ya, bukan versi materi, bukan versi duniawi gitu ya. Itu termasuk kita orang-orang yang beruntung, insya Allah. Selanjutnya kita tawakal, lalu kita ridho gitu pada Allah, dan Allah juga ridho kepada kita, sehingga ujungnya apa? Kita berada di puncak kesuksesan. Apa puncak kesuksesan? Yaitu husnul khotimah. Jadi jangan juga dilihat misalnya ya, seorang santri dari tamat SD sudah di pondok pesantren sampai SMP, sampai SMA, lanjut lagi harusnya kuliah dia tetap di pondok pesantren. Gitu. Ukuran suksesnya apa? Ketika khatam menjadi santri, udah khatam dari santri, belum tentu. Karena setelah itu dia ngapain gitu. Karena ujung-ujungnya adalah di akhir. Rasul pernah memberikan doa ya dalam hadisnya. Ya Allah, jadikan aku sebaik-baik umurku. Yaitu ketika apa? Ketika umur terakhirnya. Ya, ketika terakhir di umurnya itu sebaik-baiknya. Misalnya kita usianya umur 60 tahun. Di akhir-akhir, misalnya umur 50 sampai 60, bahkan mungkin 3 bulan setelah meninggal, pokoknya di akhir usia kita adalah sebaik-baiknya. Gitu ya. Kemudian, ya Allah, sebaik-baik amalku adalah amal penutupnya. Mungkin kita beramal terus suatu saat, di saat kita terjadi entah kita tidak lulus terhadap satu ujian, kesuksesan yang lain gitu ya. Terus kemudian yang biasanya kita tidak beramal kok kita malah bermaksiat. Yang bisa menggagalkan semua upaya yang lalu. Nah itu doa kita. Jadi sebaik-baik umur adalah saat kita dipanggil. Saat terakhirnya. Sebaik-baik amal adalah di saat penutupnya. Penutup amal itu apa? Misalnya saat kita hari ini kita bersedekah, setelah bersedekah kita dipanggil Allah. Itu sudah dijamin masuk surga. Saat beramal kok kita sedekah, itu termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, kemudian sebaik-baik hari adalah hari saat bertemu menghadapmu. Jadikan itu ya Allah, sebaik-baik hari saya adalah hari saat menghadapmu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Ya, artinya husnul khotimah. Jadi semua apa yang kita lakukan dari kecil, biasanya sampai inilah kalau dihitung adalah saat balik ya. Dari saat kita balik sampai akhir, kita udah banyak melakukan, akan menjadi sia-sia ketika ya di akhirnya tidak baik. Su'ul khotimah. Yang biasanya beramal, kemudian sukseslah. Dunia sukses, mungkin ibadahnya juga sukses, orang berpandangan dia akan sukses. Tapi ukurannya adalah apa? Di akhirnya bagaimana? Dia mengumpulkan banyak harta gitu ya. Di akhir-akhir hidupnya ternyata tidak dia niatkan saat infak, sedekah, wakaf, bukan karena Allah. Karena ingin dipandang oleh manusia. Dia punya ilmu, dia berikan supaya tenar, supaya dianggap berilmu. Kemudian di akhir hidupnya, dia menjadi su'ul khotimah. Artinya dari puncak kesuksesan itu adalah husnul khotimah. Sehingga insya Allah dengan husnul khotimah itu Allah ridho terhadap kita, kita juga ridho terhadap Allah, dan kita akan disambut berpindah. Semua harta kita di dunia ini berpindah ke akhirat. Semua ilmu kita itu pindah ke akhirat. Artinya semua apa yang kita dapatkan kesuksesan di dunia, kita akan pindahkan di akhirat. Tapi kalau kita tidak pindahkan ke akhirat, ya Allah alam ya, kecuali Allah ampuni. Ada satu kisah, ya, ini dikatakan sukses. Tapi ukurannya bukan kaya. Dia orang miskin. Ini adalah kisah nyata seorang wanita di kalau Damaskus apa Mesir gitu ya, zaman dulu. Ini Ibu Nyai lah gitu, Ibu Nyai yang kerjaannya diamanahin untuk memandikan jenazah wanita-wanita muslimah. Suatu hari dia memandikan jenazah, pas memandikan jenazah, si mayit ini tersenyum dengan mengatakan gitu, sampai bergetar bahunya. Mungkin kalau kita udah lari ya dikira ini bangun gitu, hantu atau apa gitu ya, atau hidup kembali. Tapi wanita solehah tahu ini sudah mati dan ini
terjadi apa yang terjadi di alam lain yang sampai ruhiyahnya senang, badannya ikut bergerak. Gitu. Saking senangnya. Dia tahu, dia hanya berdoa, ya Allah tunjukkan kepadaku apa yang membuat wanita ini tertawa sampai sebegitunya. Jadi udah selesai dia memandikan, lalu kemudian dia pulang ke rumah. Malam hari seperti biasa, karena wanita ini juga yang memandikan ini kan kategorinya adalah wanita solehah berilmu, ustazah ya gitu ya, apa bunyai kalau di sini memang karena muridnya juga banyak. Nah itu kemudian dia bermimpi ketemu sama si mayit ini. Dia tanyakan, wahai fulanah, tadi aku memandikan jasadmu. Iya, aku tahu, terima kasih. Apa yang kamu lakukan di dunia? Kenapa engkau setelah meninggal tersenyum sampai jasadmu ikut tersenyum? Sementara rohmu sudah keluar dari jasad. Dia berkata, saya tersenyum, karena saya bahagia, wahai ustazah. Apa yang membuatmu bahagia? Saya orang miskin, tapi saya mengamalkan satu amalan yang membuat saya itu senang. Saya selalu bersyukur dengan apa yang Allah beri. Tapi hal amaliyah yang istiqomah saya lakukan adalah setiap orang yang lewat di depan saya setiap pagi saya memberikan sedekahnya. Ada tukang penjual lewat, dia berikan makanan apa yang ada saat itu. Dia masak apa saja. Suatu hari tidak ada yang lewat karena gerimis. Dia bingung, siapalah yang lewat, nggak ada yang lewat. Saya mau memberikan sedekah kepada siapa lagi? Nggak ada yang lewat, gerimis gitu. Lalu lewatlah seekor kambing, benar-benar seekor kambing. Tapi dia niat karena Allah, ya misalnya ini satu buah kue gitu ya. Diberikan kepada kambing, kambing itu makan, dia udah tersenyum, ya Allah, saya sudah bersedekah hari ini kepada kambing, kambing itu senang, alhamdulillah. Udah lewat. Sehingga saat dia sakaratul maut diperlihatkanlah sama Allah, kan biasanya kita sakaratul maut akan diperlihatkan. Kalau kita dihibur ya, malaikat mengepakkan sayapnya menghibur kita, gambaran-gambaran sekilas gitu. Bagi yang beramal buruk ya akan dilihatkan gambaran siksaan neraka gitu ya, dan segala macam fitnahnya. Lalu ketika sakaratul maut itu kita amalnya baik dan diterima Allah, akan diberikan gambarannya sama seperti orang tersebut. Dia melihat puasa dia diterima, padahal seharusnya puasanya tidak diterima. Kan banyak tuh puasa tidak diterima karena mungkin tidak lengkap syarat dan rukunnya atau niatnya. Banyak sekali sebenarnya ibadah-ibadah kita cacat, tapi kita minta sama Allah supaya kita diterima. Tapi harusnya tidak diterima, dia diterima. Sholat diterima, segala sesuatunya yang harusnya itu secara fikih juga batal, diterima semua amal ibadahnya hanya karena apa? Bahkan sodakohnya yang lain yang kadang bukan karena Allah, tapi karena manusia, ingin dipandang, ingin terus kemudian orang berterima kasih kita sudah lihat lain niatnya gitu ya. Itu semuanya diterima oleh Allah tidak tanpa terkecuali. Karena apa? Karena sodakoh dengan kambing, kepada kambing. Itu yang membuat dia tersenyum. Kok bisa gitu? Jadi bahagia. Nah, Umi ingin katakan bahwa di akhir hidup kita itulah adalah puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Itu jembatan antara dunia dan akhirat. Jadi ukurannya adalah husnul khatimah, adalah puncak kesuksesan kita yang sesungguhnya. Kita harus kejar itu husnul khatimah. Bagaimana caranya kita supaya husnul khatimah? Banyak kita bersedekah, ya. Banyak kita beramal ibadah, berdoa kepada Allah, berikhtiar. Jangan khawatir, jangan takut gagal. Suatu saat kita beramal terus kemudian kita terpleset dosa lagi, kita ingat bahwa Allah ampunannya lebih besar. Kita bertaubat lagi. Lalu kemudian kita melakukan amal lagi, berdosa lagi, taubat lagi, terus gitu. Kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Terus kita lakukan, ya. Sambil kita lakukan hal-hal yang sifatnya duniawi tapi dengan tujuan ukhrawi. Antuna sekalian mungkin para akhwat ya, sudah menikah atau belum? Bentar. Nah, sekarang tujuan-tujuan kalian apa? Ukuran suksesnya kalian tulis sendiri gitu ya. Dan bagaimana caranya setiap tujuan yang sifatnya dunia itu membuat kalian diridhoi oleh Allah, membuat amal kalian tidak sia-sia dan itu bernilai pahala di sisi Allah. Lalu kemudian kita terus istiqomah sampai pada akhirnya.
Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah saat di akhir-akhir hidup kita. Jangan sampai ya kayak sia-sia semua gitu, semua perjuangan menjadi sia-sia saat apa? Saat sakaratul maut. Pernah mungkin kalian mendengar kisah seorang yang sangat soleh gitu ya. Ya dikatakan sukses secara ulama besar gitu ya, soleh, gak pernah berbuat maksiat, ahli ibadah. Tapi di akhir-akhir hidupnya dia terjerumus karena merasa diri paling soleh. Sehingga dia terjebak oleh godaan setan yang akhirnya dia melakukan zina. Dari awalnya dia minum khamar gitu, kemudian melakukan zina, kemudian akhirnya membunuh. Dan terakhir yang paling parah adalah ketika dia takut saat dihukum sehingga minta tolong sama setan. Akhirnya apa? Dosa yang paling besar yaitu kafir. Menyekutukan Allah. Nauzubillah. Mungkin itu saja Mbak Monik, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Masya Allah sekali ya materi untuk malam hari ini sangat jelas dan detail, yaitu tentang arti kesuksesan dalam hidup yang sesungguhnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pengalaman atau mungkin ada kegelisahan atau mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Untuk saat ini saya buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan kepada teman-teman bisa raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom. Silahkan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, baik Umi, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan. Okay. Tadi kan disebutkan bahwa standar kesuksesan itu kita harus memiliki standar kesuksesan sendiri ya Umi ya. Sedangkan kalau kita ini seringkali terpengaruh dengan kata orang kayak gitu Umi. Pandangan orang sering dibanding-bandingkan. Dan hal tersebut itu terkadang membuat kita jadi si dia itu sukses jadi aku harusnya seperti itu. Jadi bagaimana sih Umi caranya untuk menanamkan kepada diri sendiri secara kuat mindset kita bahwa sukses kita itu sebenarnya harusnya yang seperti ini, bukan apa yang dikatakan orang-orang kebanyakan seperti itu, Umi. Baik. Yang pertama, kita harus jelas dulu. Ukuran sukses yang ingin kita capai harus jelas dulu. Sehingga kita tidak bingung dan tidak mudah terganggu atau terpengaruh oleh standar orang lain. Kalaupun ada orang lain yang yang lebih baik dan kita ingin melakukan itu bukan karena kita iri, bukan karena kita itu ikut-ikutan, tapi memang kita sendiri yang menetapkan bahwa standar orang itu kayaknya bagus kita terapkan untuk diri. Jadi bukan karena terpengaruh orang lain. Jadi artinya tetap diri kita sendiri yang menguasai diri kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bersyukur dengan apa yang telah Allah beri sehingga kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Mungkin pernah materi yang insecure itu ya. Jadi apa yang Allah beri, keistimewaan apa, kita itu harus tahu sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita, terus kemudian kita menjadi percaya diri sehingga tujuan kita jelas. Ketika orang lain, wah itu udah sukses kok kamu begini gitu. Ya itu suksesnya orang. Ya alhamdulillah kita ikut senang. Jadi ada orang lain yang sukses, kita ikut senang. Ikut senang terhadap orang tersebut gitu ya. Dan kita tetap senang pada diri kita gitu. Kita percaya diri, kita luasa terhadap diri kita sendiri. Ya, pertama yaitu tetapkan standar yang jelas untuk kita. Kita pencapaiannya harus apa? Dan kita setiap pencapaian yang ingin kita dapatkan, kita letakkan tawakal di situ. Kita hanya berikhtiar, nikmati itu prosesnya. Proses mungkin ada susah senangnya. Kemudian yang bikin kita tenang adalah kita lakukan karena Allah. Dan semoga setiap langkah itu diridhoi Allah, menghasilkan pahala.
insya Allah kita tidak akan menyesal apapun hasilnya. Karena kita tahu bahwa hasilnya itu adalah bonus dari Allah. Dan Allah itu banyak sekali janji Allah dan tidak perlu kita tagih, Allah akan berikan. Contoh janji Allah misalnya apa? Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Nah itu kita tinggal aja tolong agama Allah, nggak usah pikirkan yang lain. Ada juga janji Allah yang seperti ini. Barang siapa menutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Kita tinggal berusaha untuk menutup saja. Setiap kita mau ngomong, ini aib orang, nggak jadi karena Allah kita lakukan. Nah, Allah yang akan membalas. Kita nggak usah pikirkan hasilnya. Kayak misalnya, kita ingin menjadi dosen. Kita lakukan aja, kita tuntut ilmu sebaik-baiknya, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan karena Allah, cita saya ini di dosen, ya Allah, saya ingin memberikan ilmu saya kepada mahasiswa, tidak hanya ilmu dunia, siapa tahu dengan ilmu dunia ini bisa menghantarkan orang untuk ke akhirat juga, ya Allah. Prosesnya dilakukan. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Dan barang siapa yang melangkah jalan menuju ilmu, dia akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Banyak sekali janji-janji Allah yang kita hanya tinggal laksanakan saja. Dan kita terapkan, kita klopkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi intinya kita selalu klopkan ya. Klopkan apa yang kita inginkan dengan Al-Quran, hadis, Allah gitu ya. Quran, hadis, tujuannya Allah. Quran, hadis, tujuannya Allah. Itu terus. Dan insya Allah, kapanpun Allah panggil, kita sudah dalam kondisi sukses. Ya. Belum menikah kita dipanggil, kita sukses. Kita adalah anak solihah yang berbakti sama orang tua, ilmu kita manfaat, hari-hari kita itu manfaat. Kita dipanggil dalam kondisi belum selesai kuliah, kita jihad karena kita menuntut ilmu karena Allah, kemudian kita dipanggil, artinya kita meninggal dalam kondisi mati syahid. Dan insya Allah itu sudah jalan surga, sudah jelas. Kita meninggal dalam kondisi melahirkan, atau pas nifas gitu, pendarahan, kita syahid. Kata apa? Kita menikah karena Allah, pernikahannya semuanya bernilai ibadah, kita melahirkan, berjuang jihad, kita ingat selalu Allah, kemudian kita meninggal, belum sempat melihat anak, belum sempat melahirkan anak. Kalau dikatakan sukses, kan belum sukses tuh jadi ibu, tapi baru melahirkan aja. Nah, kita juga sudah mati syahid. Banyak sekali hal-hal yang kita semuanya punya potensi kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun ini baru proses, menurut pandangan umum belum selesai, jadi belum dikatakan sukses, tapi sesungguhnya dalam proses itu kita bahagia. Kita sudah membayangkan hasil akhirnya walaupun belum kita capai gitu. Dan setelah hasil akhirnya pun kita ridho apapun yang Allah berikan ya, pencapaian yang kita lakukan gitu. Kita ridho gitu karena kita sudah tawakal. Itulah dia sukses yang sesungguhnya. Karena di saat ajal menjemput, hati kita bahagia, ridho, Allah juga meridhoi kita. Gitu Mbak Moni. Baik, berarti harus lebih mengenal diri sendiri juga ya Umi ya? Betul. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oh ini baru perdana ya, Zoom meeting Madinah ya? Iya Umi. Masya Allah. Semoga istiqomah. Umi juga di sini ibu-ibu muda maupun ibu-ibu tua offline, kita memulai dari 1-2 orang, alhamdulillah selama 2 bulan ini sudah sampai ratusan orang, dan itu juga perlu keistiqomahan gitu. Madinah juga begitu, karena kita naik turun dari zaman voice note gitu ya, kemudian online gitu ya, jadi banyak sekali kendala-kendala yang secara offline juga pengurus juga pada sibuk gitu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan yang bisa memberi manfaat supaya kita istiqomah, ya kita terus tanamkan pada diri kita, yaitu tujuan agar apa? Dalam hal ini kita sukses. Suksesnya apa? Ya istiqomah. Istiqomah ujungnya apa? Gitu saya. Ya. Baik, mungkin ya karena ini sudah cukup larut malam, Umi jam 9 lebih, dan juga ada yang terkendala sinyal dan lain sebagainya. Mungkin kita cukupkan untuk materi hari ini sampai di sini.
Ya. Jazakillah khair Umi atas materi yang disampaikan. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mari kita tutup majelis pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari saya selaku MC mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair Umi. Wa iyaki.